Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Karena saya sudah lama ya, hampir satu mingguan lah ya, saya tidak mengupload atau membuat readingan terbaru. Ya, dikarenakan ada sesuatu ya yang harus saya kerjakan, yang harus saya selesaikan. Tapi saya rasa semoga kalian semua tetap diberi kesehatan dan tetap baik-baik saja ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, kali ini saya akan memberikan sebuah readingan baru ya, ataupun saya mulai dengan uploadan terbaru, yaitu per tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 9, artinya 3 hari ke depan. Kalau masalah harinya ya tentunya kita mulai hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat, ataupun batas waktunya sampai hari Jumat. Kali ini saya akan memberikan suatu tema, bisa dikatakan nanti jawaban apakah ya yang akan kalian terima. Kira-kira seperti itu sobat ya temanya ya. Sekali lagi, jawaban apakah yang akan kalian terima. Ketika saya mengatakan jawaban apa yang akan kalian terima, ya bisa saja mungkin ya, atau mungkin dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini, ketika ya kalian ada masalah itu memikirkan beberapa faktor. Kan bisa saja kalian itu memikirkan masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan lain-lain. Kan seperti itu. Nah, nanti saya akan tetap ya seperti biasa, saya akan deteksi apakah jawaban kalian itu yang kalian tunggu-tunggu itu apakah bisa stabil nantinya, ataukah bahkan akan ada suatu keberhasilan. Nah, kita juga tidak tahu. Makanya saya harap tetap ya kalian simak, jangan sampai di skip ya, agar kalian tidak salah untuk memahami apa yang saya maksudkan. Kira-kira seperti itu sobat ya. Ketika kalian skip ya takutnya kalian tidak akan bisa memahami ya. Ya tetap seperti biasa, poin yang terakhir, semua uploadan terbaru saya, semua readingan terbaru saya yaitu bersifat general reading, bersifat terawang juga prediksi. Yang lebih utama bersifat general reading sobat. Jika saya mengatakan bersifat general reading ya tentunya tarikan energinya tetap ya meluas dan mengacak, nanti nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan tarikan energinya luas, itu ya yang menjadi poin penting ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat. Sering saya mengatakan ketika kalian konsul secara pribadi, secara privat itu saya akan bisa menembak tepat sasaran. Karena kan saya tahu sedikit banyak informasi tentang kalian, terutama nama dan zodiak kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat di sini zodiak selanjutnya ada Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik untuk energinya.
Alhamdulillah sudah saya tarik 3 energi. Langsung saja ya untuk Pisces asmaranya dulu. Pisces, ini kalau saya tangkap energinya ada 8 Pentacles ya asmara kalian. Kartu utama kalian mengatakan 8 Pentacles ya. Sama orang yang memahat. Terus dikonfirmasi sama kartu ini sama-sama 8. Kalau ini bisa dikatakan strength ya. Wanita menaklukkan singa ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces tentang asmara, di mana kelihatannya Pisces ada sedikit hambatan atau sedikit halangannya. Maka di sini terdeteksi kalian adanya suatu apa ya, bisa dikatakan adanya suatu kerja keras ya, semangat tinggi untuk bisa menyetabilkan tentang seputar asmara. Jadi di sini kelihatannya kalian hampir kewalahan gitu loh. Tertangkap energinya bahwa kalian itu sedang semangat sekali, sedang bersusah payah ya untuk bisa stabil. Mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan. Ini kalian ingin memperbaiki satu persatu, dimana mungkin ketika ada kesalahan ya, di sini kalian mau memperbaiki satu persatu untuk bisa dengan harapan agar bisa stabil. Intinya di situ ya. Terus dikonfirmasi sama kartu strength. Ini menandakan bahwa jelas kalian sedang adanya suatu peristiwa ya. Bisa saja ini sudah kalian alami, bisa saja belum kalian alami, bisa juga ini akan kalian alami. Yang jelas di sini ketika kalian adanya suatu peristiwa entah besar entah kecil, kalian di sini berusaha untuk sabar, ikhlas dan berusaha untuk berjuang. Kira-kira seperti itu kalau saya tangkap energinya di kartu strength ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi ya. Terus untuk masalah pekerjaan di sini ada 4 Pentacles ya ataupun Four of Pentacles ya. Ini ada 2 koin di kaki, satu di tangan, satu lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu The Sun, anak kecil sedang naik kuda putih disambut kehangatan matahari ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces bisa dikatakan untuk pekerjaan Pisces sedang berkonsentrasi nih kelihatannya. Kalian sedang berkonsentrasi, kalian sedang berfokus bagaimana cara untuk bisa menyetabilkan tentang masalah pekerjaan. Mungkin dengan beberapa target yang selama ini kalian incar ya. Maka di sini terlihat kalian sedang berfokus untuk mengejar target-target, untuk mengejar keberhasilan bahkan kesuksesan. Itu yang saya tangkap. Jadi kalian ini di sini ibaratnya tidak mau terjadi sebuah kesalahan untuk Pisces ya. Kalian tetap ingin berkonsentrasi. Kalian tidak mau biarpun itu kesalahan sedikit dan mengakibatkan itu fatal ataupun masalah itu menjadi berat. Kalian tidak mau seperti itu. Ini tanggapan energi kalian. Adanya suatu kekonsentrasian khusus di sini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Sun, di mana kalian juga berharap adanya suatu perkembangan ini kalau saya tangkap ya. Jadi di sini kalian tidak mau stuck ya. Gitu loh. Kalian menginginkan adanya suatu perubahan ataupun perkembangan yang dimana mungkin dari mulai terpuruk bisa stabil, bahkan yang dari stabil bisa adanya suatu grafik peningkatan. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi harapan besar ya. Kalian menginginkan adanya suatu perkembangan dan tidak mau adanya stagnan di sini. Ya. Itu sih yang saya tangkap ya. Oke ya. Lanjut di masalah keuangan. Persis masalah keuangan di sini ada debt ya. Ini jelas ya. Ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkahi mayat. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Ya, tangan keluar dari awan memegang cup. Itu sepertinya ada merpati yang mau masuk itu ya. Ini kalau saya tangkap ya segi finansial atau keuangan ini jelas debt ya. Yang artinya di sini berhubungan dengan pihak ketiga ya, di mana adanya suatu orang toksik ya, mungkin iri hati, sentimen sama kalian dan membuat banyak halangan di sini. Bukan hanya keuangan ini kalau saya tangkap ya. Nanti akan saya deteksi lebih jelas ya. Yang jelas di sini saya mengasih clue-nya yaitu kalian sedang adanya masalah gitu loh, adanya sebuah stuck di sini. Cuman di pesan di kartu debt ini ketika kalian dihantam masalah ya, kalian sudah mengetahui ataupun merasakan ya, ketika mungkin tidak ada kelancaran, banyak hambatan. Nah, di sini kalian jangan stuck sobat, apalagi mundur, nanti akan bertambah kacau, bertambah minus ya. Jadi yang diharapkan di kartu debt ini kalian harus berani melawan ataupun berani melangkah maju. Dalam arti selesaikan masalah itu apapun yang terjadi. Kan seperti itu. Nah, ketika kalian menyelesaikan, apalagi berani melangkah, ya itu kelihatannya kan bagus sih. Cuman di sini masalah selesai atau tidak ya, misalkan masalah berhasil atau tidak ketika kalian ada masalah, itu kalian jangan dipikirkan apa ya, jangan dipikirkan untuk kedepannya, tapi pikir belakangan sobat ya. Kenapa saya mengatakan kalian pikir belakangan aja masalah berhasil atau tidak. Yang jelas kalian harus berani melangkah dulu. Nah, kan seperti itu ya. Kalau kalian memikirkan belum melangkah tapi kalian memikirkan nanti akan sia-sia, bahkan nanti akan mungkin akan terselesaikan ketika ada masalah itu nanti akan ya tidak akan bisa selesai gitu loh, karena belum kalian coba kan seperti itu, ya kan?
Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup gitu loh. Nah, di sini menandakan bagus ya, artinya ketika kalian dalam masalah ya, terus kalian mencoba untuk menyelesaikannya. Nah, di sini akan bagus ya. Artinya Ace of Cup, apapun yang menjadi target kalian, misalkan kalian ingin kestabilan dalam hal keuangan karena kita membicarakan tentang finansial, ya tidak menutup kemungkinan kelihatannya akan baik akan baik, akan bagus langkah ke depannya. Intinya di situ karena di sini peluang besar dan suatu kerezekian juga. Seperti itu ya. Jadi untuk Pisces harap jangan pernah mundur ketika ada masalah, tapi harus berani maju untuk bisa menyelesaikannya. Oke ya, saya juga penasaran di sini ya. Saya akan mencoba mendeteksi untuk ketiganya ya. Oke ya, saya bisa menangkap. Untuk masalah asmara, di sini kalian masih diuntungkan ya. Gitu. Kalian terdeteksi 50-50 ataupun 50% 50%. Artinya 50% ketika kalian ada masalah dan kalian mau berjuang ya serta ikhlas sabar, tetap adanya suatu semangat tinggi untuk berjuang, kelihatannya akan terselesaikan ya. Kalian akan bisa damai lagi, mungkin stabil lagi. Itu yang 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini mungkin masih berat ya untuk Pisces ya. Ketika ingin menyelesaikan, ketika ingin adanya suatu kestabilan, kelihatannya di sini Pisces masih agak berat, harus ada beberapa masalah yang harus kalian selesaikan. Ingat ya, bukan berarti tidak ada keberhasilan, bukan berarti tidak ada kestabilan, ya mungkin masih dalam proses itu aja ya. Ya, nah, jadi sudah saya jawab ya. Jadi ketika mungkin kalian ada masalah entah dulu ataupun kemarin ataupun bahkan sampai saat ini, ketika kalian apa ya memimpikan sebuah jawaban atau mengharap sebuah jawaban apakah bisa stabil tentang sebuah permasalahan saya tetap seperti tema, ya jawabannya ya ini yang barusan saya kasihkan. Kalau masalah asmara terdeteksi 50% 50%. Semoga yang 50% itu akan baik. Itulah jawaban saya ya. Terus untuk masalah untuk masalah pekerjaan, di sini kelihatannya masih cukup aman ya kalau untuk Pisces ya gitu loh ya. Masih bisa dikatakan ya cukup stabil lah ya. Bahkan ada suatu pencapaian target ini biarpun tidak terlalu naik ya grafiknya. Yang jelas di sini masih terlihat cukup aman, masih terlihat terlihat cukup lancar ya. Jadi tidak ada suatu masalah yang yang memberatkan kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, kalau untuk masalah keuangan tadi saya menangkap ada suatu energi yang kurang bagus ya untuk Pisces ya. Gitu loh. Kalian tertembak ya di masalah keuangan. Makanya di sini banyak Pisces yang kesulitan gitu loh. Mungkin ketika akan dapat apa ya, dapat keuangan ataupun dapat kerezekian ya. Intinya seperti itu. Terus kalian di sini tiba-tiba gagal. Kalian juga tidak menyangka padahal mungkin ini contoh ya misalkan sudah deal sama pihak lain akan kalian akan mendapatkan keuangan apapun itu ya. Terus tiba-tiba kandas gitu loh, tiba-tiba gagal. Nah, itu yang saya maksud. Jadi di sini jelas adanya suatu eee, kalian tertembak di masalah keuangan gitu loh. Bahkan kalau saya menangkap di sini ada beberapa dari keluarga kalian ini apa ya, terkena imbas di sini gitu loh. Ya mungkin bisa anak kecil ya, mungkin bisa anak kalian di sini akan ada apa ya, istilahnya itu bisa saja rewel ataupun apalah gitu loh. Yang jelas, tidak nyaman lah, ini berhubungan sama anak kecil juga ya gitu loh. Jadi harap, untuk Pisces kalau bisa ya kalau bisa di netral, karena ini energinya cukup kuat ya, cukup rawan lah untuk masalah hal kenegatifan, yang itu akan membuat kita akan rugi sendiri gitu loh. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik ya tidak ada salahnya kita berjuang ya, gitu ikhtiar kan, tanya orang-orang di bidangnya. Kenapa saya mengatakan seperti ini, karena sudah banyak sobat ya, tidak 1, 10 orang tapi banyak kan seperti itu. Akhirnya setelah konsul ya, eee, mereka meminta adanya suatu penetralan juga kan seperti itu. Jadi jelas ya untuk masalah keuangan di sini kelihatannya apa ya, lebih berat untuk Pisces ya gitu loh ya. Masih belum ada koneksi apa ya, masih belum ada koneksi sinyal-sinyal bahwa adanya suatu kerezekian. Karena mungkin masih banyak pending di sini gitu loh. Ya. Jadi harap ya itu tadi ketika kalian berani melangkah, ketika kalian merasakan, oh ini masalah saya sudah tidak wajar, banyak kenegatifan, bahkan kalian dibuat bingung. Nah itulah reaksi dari tembakan sobat gitu loh. Tidak ada salahnya kalian ikhtiarkan kan seperti itu biar lebih bagus, lebih baik ke langkah selanjutnya kan seperti itu ya. Kalau tidak ini semakin mengakar ini semakin menguat. Nanti kalian akan merasa kesulitan ya. Gitu loh. Sebetulnya sih bagus ya ketika netral gitu loh ya. Karena di sini ada Ace of Cup ya. Berhubung berhubung Ace of Cup ini terpending sama kartu death, ya banyak hambatan, yaitu tadi bisa pengaruh di faktor keluarga kalian juga, terutama yang mempunyai anak kecil ini, saya merasakan ada efek-efek yang kurang bagus nantinya.
bisa rewel, bisa sakit atau drop, kira-kira seperti itu ya untuk Pisces ya, harus diperhatikan ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu sering saya mengatakan ketika pembacanya baik ya syukuri alhamdulillah ya. Amin kan karena ucapan adalah doa. Kan kira-kira seperti itu. Ketika pembacanya kurang baik, ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Itu kan balik sama kalian. Kalian mau percaya silakan, nggak percaya juga enggak masalah kan seperti itu. Karena tujuan saya memberikan suatu informasi ketika memang itu baik ya itu tadi kan sebagai langkah waspada kan seperti itu ya. Ini yang pesan terakhir sering saya mengatakan juga ketika kalian dihantam masalah tak kunjung selesai, apalagi kalian pikirkan secara logika sudah tidak masuk, tapi justru kalian apa ya istilahnya itu ada suatu energi rasa yang mengatakan kok ini tidak wajar, ini banyak keganjilan. Nah, tidak ada salahnya kalian perkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar. Seperti itu, lakukan cara-cara ikhtiar, langkah-langkah ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya agar aura kalian bisa terbuka sehingga kepositifan, kersikan itu bisa masuk, bisa lancar. Seperti itu kan. Ini bisa menekan suatu masalah yang tidak kita inginkan. Karena aura kita sudah terbuka. Beda lagi ketika kalian anggap sepele, ya, kalian anggap alami. Karena apa? Karena ketika kalian merasakan sudah keganjilan, tapi kalian anggap sepele, kalian anggap alami ya semakin terpuruk. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat. Ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Nah, itu sudah jelas itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Tetap semangat untuk Pisces. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.